Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film kepada kalian yang berjudul Sri Asih. Beuh, mantep banget ya. Kemarin kita sudah membahas film Gundala dan sekarang kita akan membahas film Sri Asih. Oke, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Gimana? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pasangan suami istri yang sedang menikmati pemandangan gunung. Tapi tiba-tiba, ya, gunungnya pun meletus dan di sini si istri seperti kesakitan karena ingin melahirkan. Namun yang bikin heran adalah si istri ini baru hamil 5 bulan. Loh, kok? Di saat dalam perjalanan itulah tiba-tiba ada sosok wajah yang muncul dari abu vulkaniknya dan tiba-tiba pas si istri ini sudah sadar dari pingsannya, ternyata si suami sudah meninggal saat itu juga. Namun si istri juga sudah tidak kuat lagi ingin melahirkan dan alhamdulillahnya muncullah sosok nenek tua yang ingin membantu melahirkan sang istri ini dan nenek tua itu pun berkata, "Sudah datang." Apanya yang kira-kira yang maksud itu sudah datang gitu kan? Kita akan mengetahuinya nanti. Inilah film Sri Asih. Singkat cerita kita diperlihatkan dengan seorang bocah yang diganggu oleh teman-temannya. Dia adalah Tangguh dan ini adalah Alana, yakni seorang bayi yang tadi waktu di awal film itu dilahirkan. Tidak terima Tangguh diganggu oleh anak-anak nakal itu, Alana pun mengejar mereka sampai masuk ke dalam hutan. Alana pun sempat terjatuh, tapi kembalikan komiknya Tangguh. iya, Alana pun berhasil bangkit kembali dan inilah yang terjadi. Alana pun berhasil menghajar mereka satu persatu dengan mudahnya. Dan ini adalah orang yang ingin mengadopsi Alana. Kita panggil saja Ibu Al. Sebelum Alana pergi keluar kota, Tangguh pun berjanji suatu saat nanti ia akan menyusulnya. Dan Alana pun memberikan pesan kepada Tangguh. Kalau ada orang yang nindas kamu, lawan. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Beberapa tahun kemudian, inilah Alana yang sekarang menjadi seorang petarung yang selalu menang karena bimbingan dari Ibu Al. Al ini menjadi petarung yang tak terkalahkan. Ini adalah kedua temannya Al, kita panggil saja Jimin dan Jeffrey. Singkat cerita, Al yang sedang tidur itu terbangun karena ia melihat cahaya terang dari jendela dan tiba-tiba Ibu Al yang mengetahui hal itu pun langsung menenangkan Alana. Di keesokan harinya Alana dilatih kembali oleh sang ibu. Dia dilatih dengan mata tertutup sekaligus melatih emosinya Alana. Tetapi tiba-tiba kendalikan Al. ya, di sini pun seperti ada yang mengendalikan emosinya Alana. Entah entitas apa itu, cuma Ibu Al bisa mengatasi hal itu. Sementara itu kita dialihkan kepada seorang pengusaha kaya raya yang katanya ia juga seorang mafia terkaya bernama Prayogo. Dan ini adalah Mateo, anak dari Prayogo. Kita pun diperlihatkan kepada seorang detektif polisi yang agak jutek dan dingin bernama Jatmiko. Kata papa, polisi itu jahat ya? Emang benar kan? Kamu itu cuma jadi kacung penguasa. Hei, buang itu uangnya, uang haram. Dan yap, Jatmiko ini agak tidak disukai oleh sekelilingnya. Mungkin itu penyebabnya yang mengakibatkan Jatmiko menjadi jutek dan dingin. Di saat Jatmiko itu lagi frustasi, ia pun didatangi oleh sosok gagak bermata merah menyala.
Scene pun berpindah kepada Matteo yang sedang bertarung di ring, tepatnya di klub miliknya. Sebenarnya lawannya ini bisa saja dengan mudah mengalahkan Matteo, namun dengan kekuatan uang, Matteo pun berhasil menang. Ini adalah anak buah Matteo. Di saat lagi asyik kumpul-kumpul itulah pacarnya Matteo memberikan video pertarungan Alana kepada Matteo, dan katanya Alana pun tidak pernah kalah sekalipun di pertarungan gitu loh. Dan di sini Matteo tertarik untuk mencoba bertarung dengan Alana. Dan benar saja di keesokan harinya anak buah Matteo pun mendatangi ke tempat latihan Alana dan langsung menghadap ke Ibu Al. Di sini si anak buah mau Alana bertarung dengan Matteo hanya sampai ronde 3. Jadi pas ronde 3 Alana kalah dan nanti akan dibayar mahal gitu loh. Cuma Ibu Al menolak akan hal itu karena takut Alana tidak terkontrol emosinya. Cuma Alana yang tahu akan hal itu pun berniat untuk menyetujui hal itu tanpa sepengetahuan dan peringatan dari ibunya. Alana pun ditemani oleh kedua temannya itu. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dan di sini sebenarnya Alana juga bisa dengan mudahnya mengalahkan Matteo, namun takut emosinya itu tidak terkontrol lagi. Jadi Alana pun memutuskan untuk kalah di ronde 3. Ibunya Alana pun akhirnya mengetahui Alana bertarung dengan Matteo. Tapi ketakutan ibunya itu pun benar-benar terjadi. Inilah yang terjadi. Ya, emosi Alana pun tak terkendalikan lagi. Matteo pun tepar. Di saat lagi merenung kesalahannya itulah tiba-tiba Jeffrey mengabari Alana bahwa Ibu Al masuk rumah sakit. Di sini Jeffrey menjelaskan bahwa tempat latihannya sudah hancur dan yang melakukan ini semua adalah anak buah Matteo. Tidak terima akan hal itu, Alana pun langsung mendatangi klub milik Matteo untuk membalas perbuatannya. Walaupun dihalang oleh para penjaga, Alana pun dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Tapi tiba-tiba ada yang menghalanginya. Dia bernama Kala, dan Kala ini mencoba menjelaskan bahwa percuma kamu membalas perbuatannya itu, malah memperburuk suasana gitu loh. Alana pun tidak jadi balas dendam, ia pun lebih memilih menjaga ibunya. Dan dipertanyakan siapakah Kala ini, nanti kita akan mengetahuinya bersama-sama. Di sini Prayogo mendatangi klub Matteo dan ternyata Matteo ini sudah meot dong. Dari keterangan pacarnya bahwa Alana lah yang berbuat ini. Tapi kan kita sudah tahu bahwa Alana tidak jadi balas dendam. Wah, ada jebakan nih. Kira-kira siapa yang melakukan ini semua ya? Prayogo yang mengetahui hal itu pun langsung menyuruh seluruh anak buahnya mencari keberadaan Alana. Kita berpindah kepada Alana yang ingin menjenguk ibunya. Namun tiba-tiba, Dok, iya, rumah sakit itu pun meledak, tepatnya dari kamar ibunya Alana. Dan pasti kita semua sudah bisa tebak, ini adalah ulah dari anak buahnya Prayogo. Alana pun dibawa oleh anak buahnya Prayogo dalam keadaan lemas. Sementara itu Kala dihajar habis-habisan. Alana yang mengetahui hal itu pun tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya, yang pasti membuat kita semua tercengang. Dari mana Alana mendapatkan kekuatan sekuat itu? Setelah mengalahkan mereka semua, Alana pun dibawa Kala ke tempat sesuatu. Ternyata ibunya Alana sudah berhasil dipindahkan oleh Kala ke rumahnya sebelum kejadian ledakan itu terjadi. Ini adalah Eyang Mariani, yakni ibu dari Kala. Di sini Eyang menunjukkan sebuah gambar dan Eyang pun menceritakannya bahwa di zaman dulu sebelum ada peradaban manusia di Indonesia sempat ada dua dewi yang selalu berselisih, yakni Dewi Api sebagai sosok dewi yang jahat dan Dewi Asih sebagai sosok dewi yang baik. Pada suatu hari terjadi peperangan yang dahsyat antara Dewi Asih dan Dewi Api. Namun Dewi Asih berhasil mengalahkan Dewi Api dan mengurungnya di gunung berapi. Dan di zaman sekarang ada 5 prajurit setia Dewi Api yang berusaha membangkitkan Dewi Api kembali. Salah satunya adalah Iblis Kejam. Dia ini memiliki tanda kalung tengkorak di lehernya. Dan diceritakan pada tahun 1954 ada sosok wanita titisan Dewi Asih. Dia ini berhasil menyelamatkan ribuan orang di Yogyakarta. Cuma kok mukanya kayak gak asing ya?
Sudahlah, lupakan saja. Dan kita semua akan tercengang bahwa Alana ini adalah sosok titisan Dewi Asih selanjutnya. Beuh, dan ternyata Eyang Maryani ini adalah entah ketua atau anggota gitu kan ya, entah kelompok bernama Jaga Bumi, yaitu kelompok yang selalu mencari keturunan-keturunannya Dewi Asih. Pantas saja waktu itu ada entitas yang seperti mengendalikan emosinya si Alana ini. Jadi ternyata entitas itu adalah perwujudan dari Dewi Api gitu loh, yang berusaha mencegah atau menutupi kekuatan Dewi Asih yang berada di tubuhnya Alana gitu kan. Pantas saja ya. Alana pun diperlihatkan baju atau armornya sebagai titisan Dewi Asih yang akan bertugas sebagai menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Ritual pemantapan kekuatan pun dimulai. Mugi kersa sang Dewi Asih Adisiro Ratu Ning Edi. Seketika Alana pun pindah ke alamnya Dewi Asih dan menyebutkan sebuah mantra. Aji Siro Ratu Neng Edi katentrem. Dan di berita pun diviralkan dengan kebakaran hebat yang melanda kota. Eyang pun menyangka pasti ini ulah si iblis kejam yang berusaha untuk membangkitkan Dewi Api dengan pengorbanan 1000 jiwa. Dan kita diperlihatkan bahwa kalung iblis kejam itu ada di tangan Prayogo dong. What? Ternyata Prayogo lah iblis kejam itu. Kita pun diperlihatkan dengan Prayogo yang sedang mengadakan rapat dengan para orang terkaya lainnya. Dan di sini lagi-lagi ada dua orang ini yang waktu saya membahas film Gundala juga ya, ada dua orang ini yang dimana dua orang ini nih membangkitkan kiwi lauk gitu loh. Sebenarnya siapa sih ya mereka ini? Di sisi lain Alana pun kini sudah berubah menjadi sosok Dewi Asih. Ia akan membantai anak buah Prayogo dan tiba-tiba Kirim kita ke neraka. Nggak usah kaget gitu dong lihat saya. Biasa aja. iya, Alana pun masuk ke gudang tersebut dengan menembus atap. Di sini semua anak buah Prayogo pun pada tepar. Di keesokan harinya di gedung Prayogo ada Jatmiko di situ. Prayogo menyuruh Jatmiko untuk menemukan Alana. Jika nanti berhasil maka derajat hidupnya akan naik katanya. Sementara itu, kini Alana sedang mengunjungi rumah susun yang ada di pusat kota dan ada preman yang mengganggunya. Tapi untungnya ada laki-laki yang baik hati berpura-pura menjadi temannya. Dan ternyata laki-laki itu adalah Tangguh, yakni teman kecilnya Alana yang kita lihat di awal film tadi. Kalau ada orang yang nindas kamu, lawan. Kamu harus tangguh seperti nama kamu. Mereka pun berpelukan. Scene berpindah ke si anak buah yang sedang berada di parkiran, tapi seperti ada yang mengikutinya. Dan tiba-tiba sementara itu Alana dan Kala kini di tempat kediaman Tangguh untuk mengajak Tangguh mencari keberadaan Prayogo. Tangguh pun mengiyakannya. Di keesokan harinya mereka menemui Jatmiko untuk mencari informasi keberadaan Prayogo. Tanpa basa-basi, Alana pun langsung menuju ke gedung Prayogo. Alana pun dicegah oleh para penjaga, namun Alana bisa mengatasi hal itu dengan mudah. Setelah melewati para penjaga, Alana pun sampai ke kantornya Prayogo dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Pada akhirnya Alana mendapatkan kalung iblis kejamnya. Scene pun berpindah kepada Tangguh dan tetangganya yang berusaha pergi dari rumah susun itu karena rumah susunnya yang sudah ricuh, adanya kebakaran dan kejahatan. Namun tiba-tiba Lu udah gak bisa kemana-mana lagi ya. Mereka ya, Alana pun datang untuk menyelamatkan mereka semua. Tetangganya Tangguh akan dibawa petugas untuk diisolasi, sedangkan Tangguh kini bersama Alana dan Kala. Pas kalung iblisnya diperiksa, ternyata kalungnya berbeda alias palsu. Loh, terus kalung aslinya kemana gitu kan? Dan di sini Eyang baru ingat bahwa pengorbanan 1000 jiwa harus dilakukan di satu tempat secara bersamaan.
dan tidak boleh sembarang tempat. Setelah ditelusuri bahwa orang-orang yang diisolasi itu akan dibawa ke pabrik bekas yang dulunya tempat kerajaan. Jadi pada intinya nih ya, para penduduk isolasi itu akan menjadi korban 1.000 jiwa dong. Waduh. Ulah siapa ini sebenarnya? Mereka yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas ke sana. Sesampainya Alana di sana, kita bisa mengetahui plot twist yang sebenarnya. Ternyata iblis kejam yang dimaksud adalah bukan Prayogo, tapi Jatmiko. Loh, kok bisa gitu kan? Jadi seperti di awal film yang kita lihat, Jatmiko ini didatangi oleh burung gagak. Nah, mungkin saja itu penyebabnya yang menjadikan Jatmiko menjadi iblis kejam gitu kan. Dan pertarungan pun tidak terhindarkan lagi. Sementara itu, Kala dan Tangguh berhasil menemukan tempat keberadaan para penduduknya dikurung. Tapi tiba-tiba para penjaga datang. Tapi untungnya mereka bisa mengalahkan para penjaga itu. Kita pun beralih lagi kepada Alana yang sedang bertarung dengan Jatmiko, dan di sini Jatmiko menyatakan bahwa 10 menit lagi tempat ini akan meledak, dan tiba-tiba muncullah perwujudan Dewi Api untuk menggoda Alana agar Alana ini marah. Dengan Alana marah, maka ia tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan terkuat Dewi Asih. Namun Marah bukan sifat saya. iya, Alana pun berhasil melawan itu semua dan membelah diri menjadi 3. Yang 2 menghadapi Jatmiko, dan Alana yang asli akan membebaskan para penduduk itu dan meledakkan bomnya di atas langit. Iblis kejam pun dikalahkan. Kini Alana bukan Alana lagi, tetapi Sri Asih. film pun ditutup dengan Sri Asih yang menyelamatkan Gundala. Pantas saja ya, pas saya bahas Gundala kemarin ada sosok wanita yang meledakkan mobil pengangkut obat cacat gitu kan. Ternyata itu adalah Sri Asih. Film pun selesai. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Oke. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya masih ada teka-teki ya gitu kan. Ya posisinya kenapa kalung yang dipakai Prayogo itu palsu gitu kan ya. Terus kenapa yang aslinya ada di Jatmiko? Itu yang pertama nih, pertanyaan yang pertama, Prayogo dapat kalung itu dari mana gitu kan? Terus pertanyaan yang kedua, kenapa Prayogo itu seperti mensucikan sekali kalung tersebut ya? Waktu tadi kan di pertengahan film kan ada gitu kan ya, yang Prayogo itu mensucikan sekali kalung tersebut dicuci kayak gitulah, pokoknya dikeramatkan lah. Itu kenapa seperti itu? Kalau memang kalung palsu ya nggak usah dikayak gitu kan ya. Terus yang ketiga gitu kan. Yang ketiga ini posisinya kalung aslinya itu kenapa bisa ada di tangan Jatmiko gitu kan? Apakah si Prayogo ini memberikan kalung aslinya kepada Jatmiko, atau memang Jatmiko itu mempunyai kalung asli itu dari awal gitu kan? Prayogo mah memang salah kalung gitu, palsu aja weh gitu. Atau gimana teman-teman ya? Kalian punya pendapat sendiri, bisa langsung saja komen di kolom komentar. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman ya kalau banyak kekurangannya.